Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Mutiara Nisa bersama rekan saya Nelly, Tasya, Herina, dan Reza dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Falak di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit latar belakang dari pembahasan kita. Bahwasannya ilmu falak itu memiliki peran penting bagi umat Islam, khususnya dalam menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan awal bulan Hijriah. Perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh peradaban Islam Timur Tengah serta kontribusi para ulama Nusantara. Meski sudah menjadi bagian dari pendidikan Islam, penerapannya masih menghadapi kendala seperti perbedaan metode hisab dan ruqyat serta kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga sering menimbulkan perbedaan dalam menentukan waktu ibadah. Nah, maksud dari latar belakang tadi, intinya itu ilmu falak itu sangat penting ya bagi umat Islam, karena fungsi utamanya itu untuk menentukan waktu sholat yang tadi saya sebutkan, waktu sholat serta sampai ke awal bulan Hijriah. Nah, di Indonesia sendiri itu perkembangannya karena dipengaruhi oleh peradaban Islam dari Timur Tengah, dan juga perannya sangat penting dari ulama-ulama Nusantara. Nah, misalnya seperti tadi metode hisab dan ruqyat, terus serta serta kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, karena itu sering muncul perbedaan dalam menentukan waktu ibadah yang ada. Nah, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa kita itu perlu mempelajari sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia ini. Sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Ilmu falak memiliki sejarah panjang, dimulai dari peradaban kuno seperti Babilonia, Mesir, Cina, India, Persia, dan Yunani. Dalam Islam, minat terhadap astronomi sudah tampak sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan mencapai puncaknya. Dalam peradaban Islam klasik, meskipun fokusnya lebih pada aspek ibadah seperti arah kiblat, waktu sholat, awal bulan Hijriah, dan gerhana bulan. Dr. Yahya Syami membagi sejarah ilmu falak menjadi dua fase, pra-Islam dan fase Islam. Di Indonesia, masyarakat awalnya menggunakan kalender Hindu hingga Sultan Agung dari Kesultanan Islam Demak menyatukan sistem penanggalan Hindu dan Islam menunjukkan penguasaannya atas ilmu falak. Perkembangannya signifikan terjadi pada awal abad ke-20 pada para ulama muda kembali dan Mekah dan membawa serta ilmu falak ke tanah air. Mereka tidak hanya menyebarkan ilmu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf, tetapi ilmu falak. Salah satu tokoh penting adalah Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri yang membawa Jil Ulul ke Jakarta pada 896 dan mengajarkannya kepada ulama lokal termasuk Ahmad Dahlan As-Simirani dan Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Ahmad Dahlan menyusun kitab Tajrikiratul Ikhwan berbasis perhitungan Semarang, sedangkan Habib Utsman menulis Iqyun-Niam yang meskipun bukan kitab falak, membahas topik terkait ruqyah dan hisab dengan pendekatan dari Jakarta. Ilmu falak terus berkembang di pesantren dan perguruan tinggi agama Islam. Ulama seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sangat berpengaruh di Sumatera.
terutama dalam metode hisab untuk penentuan waktu ibadah murid-muridnya seperti Syekh Jamil Jambek, Syekh Taher, Syekh Jalaluddin, dan Ahmad Dahlan menjadi pelopor falak modern di Indonesia. Karya penting lainnya adalah Sulailamun Nairian oleh Muhammad Mansur Al-Batawi 1925 yang juga menghadapi sistem hisab ulul beks. Baik, materi selanjutnya itu tentang faktor-faktor perkembangan ilmu falak di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor alat dan sarana pengamatan. Nah, ilmu falak sangat bergantung pada alat bantu untuk mengamati benda-benda langit. Nah, saat ini teknologi telah berkembang dengan adanya teleskop, aplikasi komputer, dan software astronomi yang mampu memberikan data lebih akurat dan cepat. Alat bantu ini juga bisa menentukan waktu sholat arah kiblat dan awal bulan Hijriyah. Yang kedua itu ada kondisi alam dan letak geografis. Nah, faktor lingkungan seperti cuaca, polusi, cahaya, dan kondisi atmosfer mempengaruhi kemampuan pengamatan hilal atau bulan sabit. Dan juga selain itu letak geografis seperti lintang dan ketinggian tempat juga mempengaruhi posisi benda langit yang diamati, sehingga perhitungan falak harus disesuaikan dengan lokasi pengamatan tersebut. Yang ketiga ada kualitas SDM dan pendidikan. Nah, keberhasilan pengembangan ilmu falak ini sangat tergantung pada jumlah dan kualitas ahli falak seperti ulama, dosen, dan mahasiswa yang menguasai metode hisab atau perhitungan matematis dan ruqyat pengamatan langsung. Yang keempat juga ada sumber rujukan dan kitab. Nah, ketersediaan literatur baik kitab klasik maupun buku modern serta fatwa kontemporer yang penting untuk memudahkan pembelajaran dan pengembangan ilmu falak. Jika rujukan itu terbatas, maka generasi baru akan kesulitan untuk memperdalam atau mengembangkan ilmu falak tersebut. Yang kelima, ada metode hisab dan ruqyat. Nah, ilmu falak ini menggunakan dua pendekatan utama metode ini, yaitu metode hisab atau perhitungan matematis berdasarkan data astronomi, dan ruqyat pengamatan langsung di lapangan. Nah, ada dari setiap masyarakat juga ada yang lebih mengutamakan perhitungan metode ruqyat, dan ada juga yang mengandalkan metode hisab, dan ada pula yang menggunakan gabungan dari kedua metode tersebut. Yang keenam ada faktor kemajuan teknologi. Nah, teknologi modern seperti aplikasi peta bintang, perangkat lunak hisab, dan alat pengamatan canggih lainnya, atau teknologi-teknologi yang modern lainnya memudahkan untuk proses pembelajaran dan perhitungan falak. Dengan teknologi ini, perhitungan posisi bulan dan bintang yang dulu mempersulit tabel panjang kini bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Dan yang ketujuh ada kebijakan dan regulasi. Pemerintah dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam menentukan metode falak yang digunakan secara resmi. Nah, contohnya di Indonesia ada Kementerian Agama dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan regulasi terkait penggunaan hisab dan ruqyat dalam menentukan awal Ramadan, Idul Fitri, dan arah kiblat nasional. Kebijakan ini mempengaruhi standar dan penerimaan masyarakat terhadap ilmu falak. Yang ke-8 itu ada faktor peran pemerintah dalam pemerintah dalam perkembangan ilmu falak. Nah, pemerintah Indonesia melalui kementerian dan badan terkait berperan
sebagai fasilitator utama dengan menyediakan regulasi, anggaran, dan infrastruktur lainnya. Peran ini mencakup beberapa kementerian, yaitu ada Kemenag, ada Kementerian Riset dan Teknologi, ada regulasi dan kebijakan dari pemerintah tersebut. Ada juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan yang kesembilan yaitu ada kesadaran masyarakat. Nah, dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ilmu falak itu sangat menentukan perkembangan ilmu falak tersebut. Jika masyarakat menyadari manfaat ilmu falak itu ilmu falak itu untuk seperti ketepatan waktu sholat dan arah kiblat, maka ilmu falak itu akan lebih dihargai dan mendapatkan perhatian lebih besar. Dan yang ke-10 ada faktor nilai filosofis dan tujuan ilmu. Nah, ilmu falak ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai filosofis yang mendalam. Ilmu ini mengajarkan keteraturan ciptaan Allah, pentingnya ketepatan dalam ibadah, dan bagaimana sains serta agama dapat saling melengkapi dan mendukung. Dan yang terakhir ada dukungan riset dan publikasi. Penelitian dan publikasi ilmiah yang rutin dan mudah diakses sangat penting untuk kemajuan ilmu falak. Semakin banyak riset baru yang dilakukan dan dipublikasikan, maka semakin cepat ilmu falak itu berkembang dan dapat diaplikasikan secara luas. Tokoh-tokoh ilmu falak di Indonesia. Yang pertama, Ahmad Khatib Minangkabau, wafat tahun 1916 Masehi atau 1334 Hijriah. Ahmad Khatib merupakan ulama pertama dari Nusantara yang memberikan kontribusi dalam ilmu falak. Ia belajar dan tinggal lama di Mekah dan Madinah dan pernah menjabat sebagai mufti di Mekah. Dalam bidang ilmu falak, Ahmad Khatib menulis 2 karya. Yang pertama, Al-Jawir Al-Nakia fi Amal Al-Jabiyah, yaitu membahas penggunaan alat astronomi rubu mujayyab yang dipakai untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Rubu mujayyab sendiri merupakan instrumen populer yang dikembangkan oleh Al-Khawarizmi, seorang astronom dan matekiawan terkenal. Yang kedua, Raudah Al-Husub fi Ilmi Al-Hisab, yaitu ilmu aritmatika yang penting dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pembagian waris dan perdagangan. Karya-karya Ahmad Khatib menunjukkan bagaimana ilmu falak dan matematika untuk mendukung praktek keagamaan dan kebutuhan sosial. Yang kedua, Ahmad Dahlan, wafat tahun 1923 Masehi. Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang juga berkontribusi dalam ilmu falak di Indonesia. Ia melakukan upaya restorasi arah kiblat Masjid Kauman di Yogyakarta yang awalnya mendapatkan tidak setuju dari masyarakat. Namun akhirnya gagasannya diterima di masyarakat. Diduga Ahmad Dahlan belajar ilmu falak di Timur Tengah sehingga memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang ini. Tokoh ilmu falak yang ketiga, Syekh Tahir Jalaluddin, wafat tahun 1957. Pernah belajar di Kairo, Mesir, tokoh penting yang mempengaruhi pemikiran ilmu falak di Indonesia. Karya-karyanya Patikiran pada Menempukan Waktu yang 5, Najidah Al-Ummi, Kalender Muslim, Kristen, dan Arah Kiblat menurut Imam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Patikiran pada Menemukan Waktu yang 5? Artinya, membahas metode perhitungan untuk menentukan waktu sholat 5 waktu yang wajib dalam Islam. Yang kedua, berisi rumusan dan teori falak untuk menghitung posisi matahari dan fenomena langit lainnya yang berpengaruh pada penentuan waktu sholat. Yang kedua, Najidah Al-Ummi. Najidah Al-Ummi artinya hasil bagi orang awam. Ditunjukkan agar mudah dipahami oleh masyarakat luas, tidak hanya oleh ahli falak.
Najida Al-Ummi membahas kalender Muslim dan Kristen. Yang kedua, menentukan arah kiblat menurut Imam Syafi'i menjabarkan metode yang sesuai dengan fikih Syafi'i untuk menentukan arah kiblat secara tepat berdasarkan garis posisi dan ilmu falak. Dan yang terakhir, tokoh ilmu falak Muhammad Mukhtar atau Mukhtar Bogor, ulama asal Bogor, alumni Timur Tengah. Karyanya Takrib al-Maqsid fi al-Amal bil al-Rub al-Mujayyab yang membahas penggunaan rubu mujayyab. Karya-karya dan pendekatannya mirip dengan Ahmad Khatib. Yang dimaksud dengan Takrib al-Maqsid fi al-Amal bil al-Rubi al-Mujayyab, karya ini paduan praktis tentang cara menggunakan rubu mujayyab, memuat petunjuk teknik dan langkah-langkah penggunaan alat dalam mengukur posisi benda, langit, serta cara membaca hasil ukuran. Menjelaskan koreksi dan cara meningkatkan ketepatan pengukuran. Pendekatan yang digunakan bersifat lebih mudah dipahami untuk kalangan yang ingin menguasai ilmu falak secara praktis. Selanjutnya yaitu peran ilmu falak di Indonesia. Pertama, awal bulan Qamariyah, yang dimana penanggalan dalam Islam ditetapkan dengan sistem bulan Qamari, yaitu dengan terlihatnya hilal di akhir bulan. Dengan cara ini Rasulullah SAW menentukan puasa dan hari raya dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi maksud dari poin pertama ini dalam ilmu falak dipakai untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Nah, ilmu falak tersendiri itu tuh untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Jadi kita itu bisa tahu nih kapan mulainya puasa Ramadan ataupun tanggal-tanggal yang kata kita mah ya kayak tanggal-tanggal besar di umat Islam itu, sepertinya hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi itu semua itu ditentukan dengan melihat adanya hilal dan prosesnya itu pakai perhitungan ilmu falak. Yang kedua yaitu adanya arah kiblat. Nah, kiblat sendiri adalah bangunan berbentuk kubus terletak di jantung kota Mekah, tempat yang dituju kaum muslimin di dalam sholat. Nah, menghadap kiblat adalah satu kemestian ataupun syarat untuk sahnya sholat. Nah, untuk poin kedua, maksud dari ilmu falak tersendiri itu dipakai untuk menentukan arah kiblat. Karena sholat itu kita wajib menghadap Ka'bah, merupakan syarat sahnya sholat. Jadi perlu dihitung dengan tepat. Nah, disinilah ilmu falak itu berperan biar sholat kita itu enggak salah arah gitu, enggak salah arah kiblatnya. Jadi supaya sahnya. Kalau misalkan kayak seakan-akan kita enggak sesuai dengan arah kiblat, maka syarat pertama ya batal gitu. Dan yang ketiga yaitu waktu sholat. Nah, waktu sholat sendiri merupakan ibadah penting dalam Islam dalam menunaikan seorang muslim terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, maksud dari yang ketiga ini, waktu sholat, yaitu ilmu falak itu dipakai untuk menentukan waktu sholat. Menentukan waktu sholat karena sholat itu tuh ada waktunya masing-masing. Jadi kita itu nggak bisa nentuin kapan-kapannya. Kalau misalkan kayak kayak waktu subuh, zuhur, maghrib, asar, isya gitu ya. Kalau misalkan gak ada yang ilmu falak, maka dari itu bisa aja orang sholatnya kayak ada yang cepat aja, ada yang kelewatan waktu. Maka dari itu ya kita itu prosesnya itu penentuan arah waktu sholat itu lewatnya ilmu falak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan dalam penerapan ilmu falak di Indonesia. Yang pertama yaitu ada ketidakakuratan data astronomi bisa disebabkan salah dalam menentukan waktu ibadah. Nah, ilmu falak kan dipakai buat menentukan waktu-waktu ibadah penting kayak sholat, arah kiblat, sampai awal bulan Hijriyah untuk puasa ataupun lebaran. Tantangannya, kalau astronominya nggak akurat, otomatis bisa bikin salah dalam menentukan waktu ibadah. Misalnya, kalau perhitungan posisi matahari atau bulan ada sedikit kesalahan, jadwal sholat bisa maju ataupun mundur beberapa menit. Itu hal yang sensitif karena menyangkut ibadah umat. Nah, yang kedua, ada perbedaan metode dan ruqyat.
beda pendekatan antar lembaga keagamaan, yang dimana di Indonesia tuh ada 2 metode yang dipakai buat nentuin awal bulan Hijriyah, ada hisab atau perhitungan, dan ada rukyat, yaitu pengamatan langsung hilal. Masalahnya, gak semua lembaga agama itu sepakat pakai metode yang sama. Ada yang pakai hisab, ada juga yang lebih condong ke rukyat. Nah, perbedaan yang sering bikin perbedaan penetapan hari raya. Jadi perbedaan itu tuh perbedaan yang bikin penetapan hari raya itu beda. Misalnya kayak puasa sama lebarannya bisa beda juga harinya. Nah, jadi tantangannya yaitu bagaimana menyatukan persepsi biar umat itu nggak bingung sendiri gitu. Yang ketiga yaitu minimnya pemahaman masyarakat. Ilmu falak belum dipahami umat Islam awam. Ilmu falak juga itu tuh sebenarnya cabang ilmu yang lumayan rumit karena ada hitung-hitungan astronomi. Sayangnya banyak umat Islam yang belum ngerti atau bahkan asing dengan ilmu falak. Akhirnya kalau ada perbedaan penentuan awal bulan atau jadwal sholat gitu, masyarakat tuh gampang bingung atau cuma ikut-ikutan aja tanpa tahu alasannya. Nah, jadi tantangannya yaitu gimana caranya meningkatkan literasi masyarakat tentang ilmu falak. Yang keempat, yang itu tantangan teknologi dan media sosial mempermudah akses informasi falak tapi juga rawan disinformasi gitu. Nah, jadi maksudnya tuh teknologi sekarang sebenarnya membantu banget karena informasi jadwal ibadah, posisi hilal sampai arah kiblat bisa langsung kita cek lewat aplikasi atau internet. Tapi di sisi lain, media sosial juga sering jadi tempat penyebaran info yang belum tentu benar. Misalnya, ada yang share kalender hisab sendiri atau pengumuman palsu soal lebaran. Kalau masyarakat nggak punya dasar ilmu falak, masyarakat tuh gampang banget buat termakan hoaks. Jadi, teknologi itu kayak pedang bermata dua, bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi masalah kalau kita salah pakainya. Baik, kesimpulannya yaitu ilmu falak berperan penting bagi umat Islam Indonesia dalam menentukan waktu sholat dan arah kiblat dan awal bulan Hijriah. Perkembangannya dipengaruhi tradisi ilmuwan Islam luar negeri dan ulama Nusantara, namun masih menghadapi tantangan seperti perbedaan hisab rukyat, keterbatasan alat, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Hal ini sering menimbulkan kebingungan, terutama saat Ramadan dan Idul Fitri. Meski teknologi memberi peluang penyebaran informasi, juga beresiko memicu disinformasi. Karena itu, diperlukan edukasi, dukungan pemerintah dan ormas Islam, serta kolaborasi ilmuwan dan praktisi agar metode falak lebih akurat, seragam, dan mudah dipahami, sehingga terus memberi manfaat dalam ibadah, pendidikan, dan penelitian. Ada 2 metode yang dipakai buat nentuin awal bulan Hijriyah, ada hisab atau perhitungan, dan ada rukyat, yaitu pengamatan langsung hilal. Masalahnya, gak semua lembaga agama itu sepakat pakai metode yang sama. Ada yang pakai hisab, ada juga yang lebih condong ke rukyat. Nah, perbedaan yang sering bikin perbedaan penetapan hari raya. Jadi perbedaan itu tuh perbedaan yang bikin penetapan hari raya itu beda. Misalnya kayak puasa sama lebarannya bisa beda juga harinya. Nah, jadi tantangannya yaitu bagaimana menyatukan persepsi biar umat itu nggak bingung sendiri gitu. Yang ketiga yaitu minimnya pemahaman masyarakat. Ilmu falak belum dipahami umat Islam awam. Ilmu falak juga itu tuh sebenarnya cabang ilmu yang lumayan rumit karena ada hitung-hitungan astronomi. Sayangnya banyak umat Islam yang belum ngerti atau bahkan asing dengan ilmu falak. Akhirnya kalau ada perbedaan penentuan awal bulan atau jadwal sholat gitu, masyarakat tuh gampang bingung atau cuma ikut-ikutan aja tanpa tahu alasannya. Nah, jadi tantangannya yaitu gimana caranya meningkatkan literasi masyarakat tentang ilmu falak biar lebih paham dan gak gampang salah paham lagi. Yang keempat, yang itu tantangan teknologi dan media sosial mempermudah akses informasi falak tapi juga rawan disinformasi gitu.
Nah, jadi maksudnya tuh teknologi sekarang sebenarnya membantu banget karena informasi jadwal ibadah, posisi hilal sampai arah kiblat bisa langsung kita cek lewat aplikasi atau internet. Tapi di sisi lain, media sosial juga sering jadi tempat penyebaran info yang belum tentu benar. Misalnya, ada yang share kalender hisab sendiri atau pengumuman palsu soal lebaran. Kalau masyarakat nggak punya dasar ilmu falak, masyarakat tuh gampang banget buat termakan hoax. Jadi, teknologi itu kayak pedang bermata dua, bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi masalah kalau kita salah pakainya.